Pembantu baru di rumahku memang agak lain. Tidak seperti pembantu sebelumnya, penampilannya kadang bikin aku baper. Walau selalu tampil gamis dan berhijab, namun semua serba terlalu ketat sekali, sampai bentuknya itu bisa terlihat. Beda dengan istriku yang penampilannya lebih modern, trendy, dan sedikit terbuka, nggak pernah mau pakai gamis dan hijab. Aku sendiri heran, kenapa aku malah lebih senang melihat yang tertutup seperti itu, dibanding yang terlalu vulgar dan terbuka. Padahal, sejak menikah sama istriku 8 tahun lalu, aku selalu berpikir kalau istriku adalah wanita paling sempurna. Wajahnya cantik, bodinya ramping, kulitnya putih bersih. Kata orang aku dan istri sangat serasi, bahkan sejak dulu sampai sekarang. Tapi, setelah kehadiran pembantu baru yang ini, semuanya mulai berubah. Istriku bukan lagi wanita yang paling menarik bagiku. Hingga akhirnya, aku beneran baper sama pembantu baruku, padahal usianya juga sudah kepala 4, lebih tua dariku dan istriku. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu cantik, namun tidak pula membosankan untuk dipandang dengan berlama-lama. Hanya saja, bodinya memang lain, tidak terlalu tinggi, tidak ramping, namun ideal dan terkesan lebih padat dan berisi dari istriku. Kulitnya sawo matang, tapi kelihatan bersih terawat, dan yang bikin aku suka baper adalah karunia keindahan yang ada padanya. Walau selalu dibalut gamis dan hijab, tapi pesona itu tetap saja membayang jauh lebih sempurna dibanding wanita lainnya. Awalnya, pergantian pembantu di rumahku sudah jadi hal yang biasa, sebab istriku suka nggak cocok sama pembantu kami. Maklum, istriku orangnya perfeksionis dan memang berasal dari keluarga lumayan berada. Sehingga jiwa manjanya ke bawah. Dia selalu ngomel dan marah pada pembantu, jika ada kerjaan yang dianggap nggak beres dan nggak sesuai keinginannya. Si Tina, pembantu terakhir kami, dipecat hanya gara-gara masalah lalai ngangkat jemuran baju kerjanya istriku waktu hujan. Padahal, Tina itu lumayan rajin, cuma memang anaknya agak centil, suka nyuri waktu jalan keluar saat kami bekerja. Dia janda muda, makanya masih suka pacaran sama tukang sayur yang biasa lewat depan rumah, atau dengan pemuda sebelah. Sejak menikah 8 tahun, Tina itu adalah pembantu ke-23 yang bekerja pada kami, selalu gonta-ganti kayak main bola. Makanya, setelah Tina dipecat, istriku juga yang kerepotan cari pembantu lagi, soalnya nggak ada yang mau menggantikan Tina. Ya mungkin juga, si Tina udah ngabarin ke teman-temannya supaya jangan ada yang mau jadi pembantu di rumah kami. Bisa saja dia sakit hati karena dipecat, dan menceritakan ke yang lain kalau istriku itu majikan yang bawel, galak, dan suka marah. Akhirnya, sampai sebulan lebih kami nggak bisa dapat pembantu, dan selama itu pula aku yang malah nyambi ngerjain semuanya. Padahal, aku ini kepala keluarga, dan aku juga bekerja sebagai ASN di Pemda, tapi untungnya kami belum punya anak. Sehingga aku nggak terlalu repot, hanya bersih-bersih, nyuci dan masak untuk makan malam, kalau siang kami bisa beli saja. Sebab istriku juga bekerja di perbankan swasta, jadi makan siang pasti di luar, hanya malamnya saja kami makan barengan. Namun, lama-kelamaan aku juga kena marah sama istriku karena kerjaanku juga dianggap nggak pernah beres ngurusin rumah sendiri. Hingga akhirnya, datanglah pembantu baruku itu, namanya Halimah, usia 42 tahun, masih kerabatnya si Tina, pembantu lama. Tina yang mengantar ke rumah, sambil pamer kalau dia sudah dapat kerjaan baru yang lebih bagus sebagai pelayan toko kue. Ya, karena terdesak dan emang sedang butuh tenaga pembantu rumah tangga, istriku pun langsung menerima Bu Halimah. Lagi pula, Bu Halimah kelihatannya kalem dan gak centil kayak si Tina, keponakannya yang dulu jadi pembantu di rumah kami. Dan, sejak saat itulah semuanya mulai berubah, karena kehadiran pembantu baruku, yang akhirnya bikin aku baper. Aku dan istriku sudah 8 tahun menikah. Kini usiaku 32 tahun dan istriku genap 30 tahun. Hubungan kami harmonis. Walau selama ini kami belum juga dikaruniai buah hati, namun semua tak mengubah rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri.
Dari dulu pun di mataku, hanya istriku satu-satunya wanita paling cantik dan sempurna bagiku. Meski dia agak cerewet dan bawel. Maklum, istriku itu anak bungsu di keluarganya, dan sejak kecil terbiasa hidup manja, karena orang tuanya sangat berada. Makanya setelah menikah pun sikapnya nggak berubah, maunya menang sendiri dan semua maunya harus aku turutin. Termasuk soal urusan pembantu. Dari dulu istriku yang mencari dan memilih pembantu rumah tangga, sejak kami menikah. Tapi, ya begitulah istriku. Hampir semua pembantu nggak ada yang cocok, selalu saja hanya sebentar, terus ganti pembantu. Kalau terlalu muda, dia senewen takut suaminya kecantol sama pembantu. Sementara yang tua, katanya lelet bekerja. Pernah ada Mbok Siem, pembantu yang bertahan lumayan lama, tapi, karena sudah usia 50 lebih, akhirnya dia berhenti kerja. Anak Mbok Siem di kampung ingin agar ibu mereka istirahat, menikmati masa tua ngurus anak dan cucu di kampung halaman. Pokoknya kalau istriku cocok, pembantunya malah minta berhenti. Sebaliknya, kalau pembantu betah, istriku yang memecatnya. Namun, kali ini dengan pembantu baruku, seperti keduanya cocok dan senada, istriku dan Bu Halimah selalu akur dan akrab. Bu Halimah emang beda dengan yang lain, walau dia cuma pembantu rumah tangga tapi bisa mengambil hati istriku, majikannya. Padahal di awal kerja, aku sudah khawatir Bu Halimah nggak bakalan betah, sebab baru juga sehari kerja, istriku sudah marah. Perkara Bu Halimah masak lauk tempe yang sudah agak busuk, istriku ngomel-ngomel pada awalnya, sebelum nyicipin sayurnya. Tapi, ternyata itu masakan khas kampung yang namanya tempe bosok, rasanya enak banget bikin istriku sampai nambah makan. Pokoknya tiap kali istriku marah-marah, Bu Halimah bersikap kalem dan tenang, nggak pernah langsung ngotot atau membantah. Dan, sikapnya itulah yang membuat istriku jadi suka dan cocok dengan pembantu baru yang ini. Apalagi Bu Halimah rajin sekali. Dia selalu bangun lebih pagi dari aku dan istriku, lalu mengerjakan tugasnya, dan saat kami bangun, sarapan sudah siap di meja. Sebelum aku sama istri berangkat kerja, rumah sudah bersih dan rapi. Begitupun ketika kami pulang, rumah juga bersih. Malah, sejak ada Bu Halimah, tanaman bunga di halaman depan jadi terlihat lebih terawat dan indah, karena rajin disiram. Semua memang berjalan wajar awalnya, aku juga agak tenang karena akhirnya kami bisa mendapatkan pembantu pengganti Tina. Namun, seiring waktu, aku malah jadi khawatir dengan diriku sendiri. Aku mulai memandang Bu Halimah dengan cara beda. Apalagi setelah 2 bulan dia bekerja dan tinggal bersama di rumah kami, aku mulai melihatnya bukan sekadar pembantu biasa. Semua berawal ketika sore itu aku pulang dari kantor, lebih cepat dari biasanya, dan di rumah hanya ada Bu Halimah sendirian saja. Waktu itu baru jam 3 sore, dan Bu Halimah sedang nyapu sambil nyiram bunga di halaman depan. Dia nggak sadar kalau aku datang, sehingga selang air keran malah menyiram baju dan celanaku di dekat gerbang rumah kami. Aku kaget waktu itu, baju pada basah, namun lebih kaget lagi karena Bu Halimah tiba-tiba saja melangkah mendekatiku. Wajahnya kelihatan tegang, khawatir kalau aku marah. Lalu dia mengibas tangan berusaha membersihkan pakaianku. Maaf mas, saya ndak tahu kalau mas pulang, katanya lirih sambil terus mengusap pakaianku yang basah. Ya seingatku, itu kejadiannya sangat cepat dan singkat. Namun karena kami berdiri terlalu dekat, jadi sempat kusenggol. Ku jawab, udah nggak apa-apa bu, namanya juga nggak sengaja kesiram. Lagian saya juga belum mandi kok, jawabku ramah. Maaf juga, tadi saya kaget dan ibu pun kelihatan buru-buru. Makanya sampai kesenggol, aduh hehehe. Wajah Bu Halimah langsung merona saat itu. Tapi dia cuma menunduk dan beranjak mundur sedikit menjauh dari diriku. Ya udah mas tumben cepat pulangnya. Apa mas mau saya buatkan teh atau kopi dulu? Tanyanya, suaranya sungguh kalem. Ku jawab, iya boleh bu. Sekalian kita ngobrol karena saya mau menyerahkan gaji Bu Halimah di bulan kedua ini. Balasku, berawal dari kejadian singkat tanpa sengaja sore itu. Aku akhirnya sampai beneran baper sama pembantu rumah tanggaku yang baru.
Sore itu, aku akhirnya punya kesempatan ngobrol sama Bu Halimah, bersama kopi susu buatannya, setelah siram-siraman. Memang saat itu aku memberikan gaji bulanannya, karena hari itu dia sudah genap 2 bulan bekerja di rumah kami. Tapi baru kali itu aku bisa ngobrol lepas dan santai sama dia, sebab selama ini Bu Halimah pendiam sekali dan jarang bicara. Yang paling sering dia bilang iya, atau enggak, juga maaf, pokoknya jarang sekali mau ngobrol lama sama majikannya. Namun sikapnya yang kalem dan terkesan penuh misteri itu, justru yang menurutku lebih menantang, daripada yang sok akrab. Bu Halimah memang jauh beda sama Tina atau pembantu lama kami yang lainnya. Aku mulai suka memperhatikan Bu Halimah. Apalagi, sore itu dia nampak anggun dengan gamis yang sedikit basah karena habis nyiram bunga di halaman depan rumah. Kain gamis biru muda yang agak lembab jadi terlihat jatuh sempurna, mencetak lekukan yang besar dan indah yang ada pada dirinya. Jujur, selama ini aku nggak pernah merasa sampai baper sama wanita lain selain istriku, apalagi sama pembantu rumah tangga. Namun, kali ini aku beneran baper banget, apalagi saat ngobrol. Akhirnya aku tahu kalau Bu Halimah sudah lama menjanda. Ya aku iseng saja nanya, ibu sudah 2 bulan kerja di sini, apa nggak kangen sama anak dan suaminya di kampung halaman? Saat itulah, sambil senyum malu-malu, dia bilang kalau anaknya baru saja nikah, dan suami sudah lama meninggal dunia. Mana mungkin saya kangen sama suami mas, suami saya sudah lama sekali meninggal dunia, katanya. Lalu, sambil menunduk malu dia mengaku, makanya pas tadi nggak sengaja kesenggol olehku, dia jadi ingat sama mendiang suami. Tidak ada yang vulgar dan terlalu menggoda dalam obrolan sore itu. Akan tetapi aku mulai merasa bahwa dia pun mulai baper padaku. Maaf ya Bu, saya beneran nggak sengaja nyenggol yang tadi itu, kataku, dan dia cuma mengangguk seperti bilang nggak apa-apa. Sejak itu, aku mulai bisa dekat dan akrab sama pembantu baruku, walau aku belum berani melewati batasan wajar antara kami. Sementara istriku juga semakin senang dengan Bu Halimah, apalagi setelah tahu kalau Bu Halimah bisa mijat dan lulur. Katanya, waktu masih tinggal bersama anaknya di kampung, Bu Halimah biasa mijat anak dan bayi, juga ibu-ibu yang pegal. Makanya istriku senang banget, karena Bu Halimah mau ngelulurin dan mijatin istriku tiap istriku libur di akhir pekan. Ya istriku juga nggak pernah curiga, sebab kalau ada dia, aku dan Bu Halimah tetap jaga jarak dan bicara hanya kalau ada perlu saja. Hingga malam itu, istriku malah nawarin aku, katanya, kamu apa nggak mau nyoba sekali-sekali dipijat sama Bu Halimah mas? Kamu kan katanya suka capek kalau nyetir mobil, Bu Halimah pinter loh, tangannya juga mantep, kata istriku malam itu. Tentu saja, bukan hanya aku yang kaget mendengar ucapan istriku, Bu Halimah yang sedang di dekat kami juga ikut kaget. Kulihat ada rona berbeda di wajahnya, yang sempat menatapku lalu berpaling ke meja makan, membereskan piring sisa makan. Emang iya ya, tapi aku kan gak biasa dipijat sayang, balasku pada istriku, tentu saja dalam hati aku pasti ingin sekali. Iya mas, serius, Bu Halimah dulunya ternyata suka mijatin di kampung loh, aku aja jadi ringan badannya setelah dipijat beliau. Kamu coba deh mas. Mumpung Bu Halimah lagi nggak sibuk, aku mau tidur duluan ya, besok ada rapat pagi di kantor, kata istriku. Dia bilang begitu sambil berlalu ke kamar, ninggalin aku sama Bu Halimah yang masih duduk di meja makan di rumahku. Pas suara pintu kamar terdengar tertutup, Bu Halimah pun bersuara lirih padaku, apa mas pegal dan mau saya pijat, tanyanya pelan. Aku menahan nafas. Rasanya nggak percaya kalau dia menawariku seperti yang disarankan oleh istriku barusan. Mumpung Mbak Desi ngizinin mas, dan mumpung saya juga udah nggak ada kerjaan lagi malam ini, lanjut Bu Halimah. Aku akhirnya mengangguk dan tersenyum padanya. Boleh deh Bu, saya coba ya, kataku, dia kembali tersenyum padaku. Ya udah mas, di matras lantai depan TV saja ya, biar lebih leluasa, kata Bu Halimah yang langsung saja mengajakku ke sana. Sudah jam 10 malam, ketika istriku pamit duluan masuk kamar dan tidur, karena besok harus rapat pagi sekali di kantor banknya. Dan, malam itu rasanya aku nggak ingin semuanya cepat berlalu, bersama dengan Bu Halimah, pembantuku yang baru. Yang nggak tahu gimana awalnya,
yang jelas di matras lantai yang ada di depan televisi, aku sama Bu Halimah malah jadi baper sekali. Awalnya memang dia nampak sungkan dan malu-malu, karena biasanya mijat anak dan ibu, tapi kali ini malah disuruh sama istriku. Dari dulu saya cuma mijat anak dan ibu-ibu Mas, yang laki paling cuma mendiang suami saya, katanya tanpa berani menatapku. Tapi karena saya bekerja sebagai pembantu di rumah ini, dan Mbak Desi yang menyuruh makanya saya, jadi malu deh Mas. Ya udah Bu, kalau nggak biasa nggak usah saja, lagian badan saya nggak pegal juga kok, balasku mencoba memahaminya. Namun, Bu Halimah bilang nggak apa-apa, namanya juga tugas dan perintah dari istriku. Takutnya istriku marah kalau nggak diturutin. Akhirnya, ya aku pun jadi tambah baper sama pembantu baruku. Karena emang istriku yang menyuruhnya malam itu. Malam itu, Bu Halimah akhirnya bercerita tentang masa lalunya padaku. Dan, benar saja dugaanku, dia bukan pembantu biasa. Dulu di masa muda, Bu Halimah adalah kembang desa di kampungnya. Ia akhirnya dipinang oleh lelaki kaya di kampungnya. Mendiang suaminya merupakan juragan tanah dan punya banyak sawah di desa. Tapi, Bu Halimah dijadikan istri ketiganya. Awalnya memang hidup Bu Halimah bahagia dan bergelimpang harta sebagai istri muda dari mendiang suaminya yang kaya raya. Akan tetapi, uang dan harta membuat sang suami lupa diri. Walau usianya sudah sangat tua, masih saja nikah lagi setelahnya. Bu Halimah yang saat itu baru melahirkan anaknya, akhirnya memilih pergi karena tak sudi jika sang suami menikah kembali. Sejak saat itu, Bu Halimah membesarkan anaknya sendirian, hingga suaminya meninggal dunia tanpa ninggalin warisan. Namun Bu Halimah tetap memiliki hak atas sebidang sawah yang selama ini mampu menghidupi dia dan anak semata wayang. Hingga setahun lalu, anaknya yang sudah berusia 23 tahun akhirnya menikah dan hidup bersama istri, menantu Bu Halimah. Bu Halimah pun memutuskan merantau ke kota, karena ingin putranya mulai belajar mandiri bersama istrinya di kampung. Si Tina bekas pembantu kami, masih merupakan keponakan jauh Bu Halimah, dia yang nawarin Bu Halimah jadi pembantu. Aku jadi kaget mendengar semua cerita Bu Halimah malam itu, ternyata benar dugaanku kalau dia memang beda sekali. Dari awal juga aku sudah bisa merasakan kalau pembantu baruku yang ini memang agak lain, dibanding pembantu sebelumnya. Pas Bu Halimah selesai bercerita, kami pun sudah selesai sampai baper beneran. Tak terasa sudah jam 12:15. Nafas kami belum kembali, tapi rasanya semua cerita di antara kami masih membekas dalam hangatnya malam itu. Aku menatap wajahnya, masih ada sisa keringat di pelipisnya, kuusap lembut keningnya sambil bilang terima kasih. Maaf ya Bu, kalau akhirnya sampai baper beneran malam ini, saya jadi terbawa suasana soalnya, kataku pelan padanya. Bu Halimah nggak marah, malah membalas senyum penuh makna. Dia bangkit sambil merapikan kembali semua seperti semula. Udah ya Mas, sekarang istirahat deh biar besok pagi segar kembali, kata Bu Halimah, dengan wajah yang semakin merona. Pas jam dinding menunjuk pukul 1 dini hari, aku pun pindah ke kamarku, sementara Bu Halimah kembali ke kamarnya di belakang. Dan, sejak malam itu aku baru menyadari kalau selama ini bukan hanya istriku satu-satunya wanita yang sempurna bagiku. Keesokannya, semua kembali seperti biasa. Bu Halimah sudah menyambut aku dan istriku, sarapan sebelum pergi ke kantor. Kami bersikap sewajarnya di depan istriku, meski semalam aku dan dia sudah sampai seperti itu dan jadi makin baper rasanya. Gimana Mas, sudah nyoba sama Bu Halimah, agak enakan kan rasanya? Tanya istriku, sambil menyantap sarapannya. Ku jawab, iya sayang, pagi ini aku jadi makin semangat rasanya, balasku. Sementara Bu Halimah cuma tersenyum melihatnya. Aku tahu, sejak hari itu semuanya akan berubah dalam hidupku. Sebab, Bu Halimah bukan lagi sekadar pembantu bagi diriku. Kisahku ini sudah berlalu 3 tahun yang lalu. Walau kini Bu Halimah sudah berhenti bekerja, tapi kenangannya sulit aku lupakan. Bu Halimah memutuskan kembali ke kampung, setelah istri anaknya melahirkan,
dia ingin fokus ngurusin cucunya di desa. Sementara, aku dan istriku juga sudah diberi karunia momongan sendiri. Istriku akhirnya bisa hamil setelah sering dipijat Bu Halimah. Dan, si Tina, keponakan jauh dari Bu Halimah, kini kembali bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kami. Malam itu, istriku baru saja tidur dengan anak kami yang baru berusia setahun, saat aku pulang dari kantor karena ada lembur. Tina yang membukakan aku pintu, dan seperti biasa, dia membuatkan aku teh hangat dan ditaruhnya di meja makan. Mas kelihatannya capek banget abis lembur, apa mau Tina bantuin biar pegalnya hilang? Kata Tina, sambil mengerling mata. Yah, tapi aku nggak bakalan baper lagi sama pembantu. Cukuplah seumur hidup aku baper sama pembantu baruku itu. Begitulah kisahku kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada ya kawan.